Tes cek cek. Alright. Pin dulu. Aduh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Oke. Tebak skor masih berjalan, siapa cepat dia dapat. Jangan sampai ketinggalan, guys. Oke. Jangan sampai ketinggalan, siapa cepat dia dapat. Hadiahnya apa? Seperti yang udah gua posting. Hadiahnya adalah baju dari Erspo. Sekali lagi mau mengingatkan, adalah pertandingan terakhir Serie A tahun berapa ya? Tahun 2025-2026. Pertandingan terakhir. Oke. Match terakhir, match ke-38. Dan uniknya kita punya 4 menit lagi. Uniknya adalah kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan untuk kondisi di mana semuanya poinnya seru. Ada Andi, ada Devin. Langsung tebak skor ya guys. Gua 2-1. Oke, kalau gue bilang tebak skor 2-1 artinya gue kan sebutannya harus Milan Cagliari gitu. Jadi gue Milan 2-1. Oke. Pemenangnya nanti akan dapet kaos. Oke, kaosnya kaos apa? Andi, ada Kifli, ada Sipul. Silakan guys yang mau tebak skor, ini udah mau main 4 menit lagi. Oke, gue udah nunggu. Ini beberapa masih kamera masih menyiarkan para penonton. Andi, ada Kemalot. Oke. Siapa cepat dia dapat langsung hadiahnya Milan 02. Widih, bukan temen gua. Boleh Kifli. Lo tapi harus ready standby ya. Milan 02 lagi, kurang asem. Kifli 02. Waduh, dia bukan teman gua ini. Siap bosku. Lo klub apa, Bros? Kayaknya lo nggak suka banget sama Milan. Guys, by the way, udah pada di lorong ya, udah pada siap-siap mau masuk ya teman-teman. Sekarang ini adalah live reaction pertandingan terakhir Giornata ke-38 Serie A. Gue mau menjelaskan bahwa kita ini posisinya mepet ya. Kalau secara secara clansman ini nih masih terdapat kemungkinan adanya head to head mini clansman. Nanti gue jelasin. Cuma gue mau nyatet dulu nih yang mumpung udah pada nyatet ya. Mumpung udah pada masuk. Jadi siapa cepat dia dapat, tapi nggak boleh kalau masih kosong-kosong. Kalau masih kosong-kosong nggak boleh ya, nggak kosong-kosong bukan pilihan ya. Jadi teman-teman langsung. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini. Kita seru-seruan aja, gengs. Hadiahnya ini dia. Gue nyalain. Kok gak kebuka, bro? Oh, ini dia hadiahnya. Gue nyalain ya. Gimana sih? Oh, beda ini. Dah, gue pindahin dulu deh. Ini dia nih hadiahnya. Thank you for following ya, Kifli ya. Sekali lagi teman-teman, siapa cepat dia dapat ya. Tebak skor, silakan. AC Milan Cagliari, hadiahnya apa? Ini gue kasih lihat hadiahnya. Jeng, kok gue dibilang belum login? Ini hadiahnya baju Erspo, oke? Kok gue dibilangnya belum login? Nanti deh, gue head dulu. Oke. Thank you for like.
teman-teman di sini monggo boleh, thank you ya kalau udah di share ya, teman-teman bantu share, bantu like, thank you banget. Kita mau lihat dulu untuk pertandingan kali ini seperti apa susunan pemainnya gitu ya. Belum posting bro. Kita ke SofaScore dulu deh kalau gitu deh. Ini adalah final match day ya, seperti kata ini, kata komentator. Alright, kita ke Bang izin ya, oh iya, boleh. Andi difotoin Milan kok 1-0, difotoin Milan 1-0. Gua catat dulu. Difotoin 1-0. Gua sebutin ya yang udah gue catat ya. Gue 21, Kifli 02, difotoin 1-0. Siapa cepat dia dapat, mumpung skornya masih 0-0 ya. Thank you Bimsen. Jangan lupa follow dan di-share ya. Tolong di-share guys. Thank you yang udah pernah join. Gue respect sama Milan juga, Bang. Nice. Nice. Join from your post. Nyokap gue Milan. Anjoy. Keren amat nyokap lu suka bola. Jarang-jarang emak-emak suka bola tau. Keren amat. Tahu. COYG tuh Arsenal ya? Aduh, gue jadi lupa gue COYG Arsenal ya. Milan masih masuk lagi dia. Kenapa dia masih masuk aja? Bukannya yang juara Inter, jalan. Guys, tolong guys, ada Inter Milan Indonesia yang masih masuk. Oke, mumpung sambil gua mau kasih lihat nih, ini realnya di video.com. Formasi 352, Tomori, Gabia, Pavlovic, tengahnya Selemakers, Fofana, Jasari, Rabiot, Bartesagi, dan depannya Jimenez dan Kunku. Jimenez akhirnya main lagi, yang nggak tahu dia udah fit apa belum ya, tapi dia banyak yang berharap ya bikin gol. Anyway, gue pribadi sih udah nggak berharap, semoga dia cepet dijual aja sih kalau gue. Nih Inter Milan Indonesia nih, kacau. Dua-duanya kagak jelas timnya, Cagliari golin mulu tapi kalah terus. Milan peringkat 3 tapi susah golin. Iya bener. Thank you nih buat komentarnya. Buat teman-teman tolong dibantu share ya. Kita Inter Milan Indonesia, monggo lo boleh ikutan tebak skor. Buat teman-teman sini sekali lagi ya, ini tebak skor hadiahnya kaos. Kaosnya kaos apa? Ini gue kasih lihat sedikit, cus. Mana? Ini gue kasih lihat, cus. Bukan ini gue. Ini hadiahnya nih. Kenapa gue dibilang belum login sih? Ini hadiahnya. Kaosnya ya, nanti kalian bisa pilih sendiri ukurannya. Monggo, nanti gue tinggal bayarnya doang. Oke? Kira-kira kayak gitu. Jadi cepat-cepat dia dapat, silakan tebak skornya. Kalau udah dipilih sama orang nggak bisa dan nggak boleh 0-0, right? 2-1 udah ada. Gambar ada lagi 2-1 gue. 2-1 gue deh. Harus menangin Milan nggak? Nggak, bebas. Yang tadi ada Kifli menang Cagliari. Ya begitu loh bang, tim-tim liga sebelah 4 besarnya udah mastiin ke UCL. Ini Kifli ini tim apa sih? Lo Inter juga ya? Ya. Oke, nih gua kasih tau ya. Yang udah catat ya. Gua 21, Kifli 02, difotoin 1-0. Kalau gua sebut 21 artinya Milan 2 Cagliari 1 ya. Jadi kan sesuai home gue-nya. PD menang. Gue PD menang. Jadi gue PD menang karena seri pun kita lolos. Oke, seri pun kita lolos Liga Champions. Jadi tapi gue berharap menang sih sebenarnya, nggak ada yang berharap seri ya. Jangan sampai kalah sih pasti. Nih gambar Kadal, nama lo siapa? Gambarnya Kadal lagi. Kadal Milan 3-1. Gue sebut Kadal aja ya. Kadal 3-1, namanya nggak ada. Kadal 3-1 tuh. Siapa lagi guys? Cepat-cepat dia dapat guys. Langsung guys. 2-0. Wih, tumben nih. 2-0 Cagliari. Maksudnya 2-0 menang Cagliari apa 2-0 menang Milan nih? Kalau penulisan lo 0-2 baru menang Cagliari. Penulisannya jangan 2-0. 2-0 menang Milan, Ujung Deodoran 2-0. Ujung Deodoran 2-0. Right. Pokoknya nanti gue sebut harus ready ya, standby ya, jangan pada ngilang-ngilang. Cicak itu bang, oke cicak tim kada dong. Katanya nanti di LED-nya ada game di Jakarta nanti bang. Di LED maksudnya ini. Oke, udah mau kick off guys. Inter 0-2 menang Cagliari dia. 0-2 udah Kifli, Inter Milan Indonesia udah Kifli 0-2. Kalah cepat lu. Kalah cepat guys. Alright, Jasari yang akan memimpin tengah pertandingan kita karena memang Modric udah diistirahatkan ya. Dia memang fokusnya ke Liga Champion. Tapi ada berita nih, berita yang unik nih. Komu kan juga bertarung ke Liga Champion. Yang gue baca tadi pagi adalah
si Nico Pas, dia tuh agak diragukan karena pas latihan agak sedikit minor cedera. Tapi diragukannya adalah dia malah minta supaya nggak dimainin karena dia pengen masuk World Cup. Nah ini nih dilema kayak gini nih, orang-orang pilih World Cup sehingga di pertandingan terakhir Liga pada ngelepas karena takut ketinggalan World Cup kan 4 tahun sekali kan. Ini kayak gini nih yang menjadi dilema nih sebenarnya nih. LED headboard yang di pinggir lapangan. Oh, oke. Menang Persinga Ngawi. Gue nggak ngikutin, bro. Emang iya ya. Tapi udah juara. Buat di sini yang ada Persib, congrats ya, juara ya. Milan 1-0. Oh, belum. Oh, udah ada 1-0, udah ada, bro. Ketinggalan. Gue sebutin lagi. Jules 21, Kifli 02, difotoin 1-0, Kadal 31, ujung deodoran 2-0. Oke. Nggak boleh sama karena lo kalah cepet, makanya lo subscribe. Lo follow gue biar ada notifikasi kalau gue live ya. Ada Carlos Bacca. Anjir, Carlos Bacca jadul. Dia masih di Villarreal masih. Bang, seneng banget hari ini lihat tim gua angkat piala. Makasih ya Allah. Dan semoga AC Milan bangkit juga. Tim lu apa nih? Tim lu apa, Bang Jeffrey? Angkat piala tim lu apa? Ini si Arsenal. Jung Deodoran, thank you for following Jung Deodoran. Semoga AC Milan. Amin. Zack. Amin, lo temen gua, Zack. Arsenal, Bang. Yes. Kongres buat Arsenal udah 22 tahun ya. Menurut gua worth it sih. Itu penantian yang gokil banget sih, walaupun nggak selama Liverpool kemarin 30 tahun. Ini 22 tahun lumayan lama, dan dulu gue ngikutin dari zaman si Thierry Henry terakhir 2004 ya. Menurut gue sangat worth it. Penantian panjang selama ini kan runner up gitu ya. Sangat, gue congrats lah, gue salut. By the way, gue ada baju Arsenal, lo mau nggak? Atau nanti gue mau jual sih. Tada, baju Arsenal. Gua dikirimin abang gua dari luar. Bukan Arsenal ya, abang gua kocak juga ya. Kayaknya mau gua jual aja dah. Kocak banget abang gua. Ngasih gua Arsenal, dia nggak tahu gua Milan apa. UCL terbanyak nomor 2. Wih, kalau tebakan gua bener dapat apa, Bang? Apa ini tebakan bola? Yang hari ini tebakannya bener dapat kaos. Sekali lagi gue ingetin, dapat kaos ini nih. Gua kasih lihat nih. Nah, ini ya. Dapat kaos ini, nanti ada pilihannya tuh, silakan gue tinggal bayarnya doang. Lo kirim alamatnya, kirim virtual account-nya ke gue, nanti gue tinggal bayar, oke? Lo yang pilih size-nya, monggo. Nanti linknya gue kasih, tapi linknya link dari gue, biar gue dapat komisi affiliate-nya. Apa-apa lah ya, gue cek affiliate-nya cuma goceng anyway. Oke, gitu ya. Jadi lo yang udah nyatet, monggo. Sekali lagi yang belum, di buku 2 kali lihat Arsenal juara 3. Udah mulai guys. Sudah mulai. Gua sambil gue gedein dikit ya suaranya. Oke, Milan pakai baju merah. Cagliari pakai baju biru. Ini baju baru mereka dah. Birunya biru gelap gitu. Anjay, mantep. Apa nih? Baju Arsenal gua lengkap, Bang, dari tahun 2004. Gokil. Dan ini AC Milan ada 4. Ih. Baju AC Milan lu kepake nggak? Boleh nih kayaknya nih. Zaman serunya AC Milan UCL masih ada Abate. Yoi, itu udah pelatih tim mudanya Milan itu, Abate, Ignazio Abate. Ada foto ya, Bang, di situ. Foto. Bukan, ini baju jadul. Nggak ada nama, no name. Yang ini Shevchenko. Oke, guys, sekali lagi gue remind udah ada beberapa yang mau tebak skor. Monggo buat gue ketik sedikit ya, yang udah tercatat di gue ya. Ini yang udah tercatat di gue. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi lu cepet-cepetan dah gitu, mumpung masih 0-0. Kalau sudah ada gol dari salah satu pihak, di stop ya tebak skornya gitu ya, pencatatannya. Thank you for following ya. Guys, jangan lupa di-share ya, share guys ya. Jangan lupa di-share. Dan gua itu tadinya mau live di akun gua satu lagi yang ini nih, yang ini Garuda Merah Hitam. Tapi ternyata tadi gua baru kan gue akun baru itu, jadi gue udah posting. Terus tadi gue baru request untuk bisa live, jadi nggak kan nunggu 3 hari katanya baru requestnya di approve apa enggak gitu. Jadi udah gue pakai akun utama gue dulu yang udah pasti bisa live gitu sih. Ini bisa post langsung. Gol! Saelemaekers langsung cepat banget. Saelemaekers gol menit kedua sudah 1-0. Udah ditutup berarti ya.
Yang tadi tebak skor ditutup, gue coba ketik ke atas nih, ada yang masih nambah tebakan skor nggak? Nggak ada yang nambah tebakan skor ya, oke ya. Berarti udah gue tutup ya. Oke, Makers menit kedua, gokil. Forza Milan. Crossing langsung ke dalam. Jimenez kepada Makers sendirian, ih cakep. Ini asis Jimenez cakep banget sih, dia nggak egois sih. Udah didorong loh, si Makers sambil didorong, dia sambil jatuhin diri sambil flashing, ih cakep. Milan pakai baju untuk musim depan, oke? Pakai baju merah hitamnya yang garisnya tebel-tebel. Ini baju kayak balik ke zaman Scudetto kemarin tuh 2021 2022 yang tebel-tebel garisnya. Nice, Forza Milan. Come again. Pedro is there. Sialan, gue kena warning guys, gara-gara tadi gue nge-show Shopee, nge-show toko oren, terus gue kena warning. Tolong, gue kan cuma kasih lihat tadi hadiahnya, gue langsung kena. Aduh, Syaul, gue langsung kena guys, sorry ya guys. Gue gak tau nih, kayaknya gue di shadow ban kali, jangan-jangan. Gue gak tau deh yang bisa masuk sini dari mana. Oke, sorry guys yang belum kebaca ya. Gue tadi lagi seneng banget abis Milan unggul. Wah, gue masih dari atas nih. Let's go, nice. Mana ya tadi ya? Aduh, gue baca dari bawah ya guys, sorry ya kelewatan. Peninggalan Klopp sekarang melorot kayak kolor. Bacaan Dominic Szoboszlai ini nih followernya dari teman gue Aldi nih ya. Si Rats Ales TV, bener nggak sih? Apa gue salah ya? Tapi si Szoboszlai tenang bebas, gila keren. Iya benar, Szoboszlai dia oke lah. Tapi yang anehnya dia seperti di RB sih, menurut gue aneh sih. Rats Ales TV bawa ke sini. Oh, Cicak ini Rats Ales TV juga. Dia lagi live sekarang. Si Aldi lagi live. Bener nggak sih? Dia lagi live. Betul, pemain favorit di Milan itu Oliver Giroud. Dia adalah pematah kutukan nomor 9. Karena setelah Inzaghi, nomor 9 tuh hancur semua. Kena kutukan Inzaghi. Habis itu yang bisa matain cuma dia. Baru beres live dia. Dia tadi mention gue emang. Baru beres live dia. Oh, baru beres. Oke. Liverpool peringkat berapa sih masuk champion gak guys? Liverpool peringkat berapa guys? 99% gol aja. 99% gol. Gila, menit 2 gue cukup happy sih, tapi gue takutnya kayak gini nih. Habis ngegolin sekarang langsung defense bertahan. Ya nggak gitu juga lah Allegri. Kabar terbaru juga Allegri berantem sama Ibra. Dari Ibra kayaknya bakal dipecat nih. Sama si itunya mengundurkan diri. Tapi belum fix ya, belum official, tapi si GF out Giorgio Furlani kan kemarin sempat rame tuh, ada hashtag GF out di penonton gitu ya. Itu kabarnya dia mau resign. Emang udah jelek sih tuh orang. 1-0 aja sampai habis ini. udah unggul menit 2, sisanya defense. Thank you ya yang udah join. Tadi ada join, siapa tuh yang join? Sang Hartney. Oh, bacaan Dominic Szoboszlai. Thank you. Ih, gue di Sang wing, thank you ya. Aduh, gue kesel banget. Masuk dong. Apa ini masuk dong nih, bacaan? Aduh, masuk Liga Champion maksudnya tadi ya, masuk Liga Champion ya. Berapa sih Liverpool? Peringkat berapa sih emangnya? Aduh, gue tapi kesel, gue kena warning tadi guys, gara-gara nge-show toko oren. Set ya, segitunya amat ya. Ya tuh, tebak skor ini dipromoin tadi sama dia. Thank you Aldi, gokil Aldi, mana gue komen dulu. Aldi, thank you, gokil support ya. Gue membuat channel ini nih yang Garuda Merah Hitam ini, gue emang belajar dari dia. Dia bilang suruh bikin channel sendiri yang spesifik buat bolanya. Dia kan Rats Ales TV, dia kan udah gede ya. Gue belajar ke dia, gue ke rumah dia tahun lalu. Belajar lah, walaupun gue belum sekonsisten dia ya. Cuman gue pengen lah bisa konsisten kayak dia. Dia keren sih menurut gue.
sampai diundang. Guys, kalau kalian Liverpool, kalian harus follow Reds Alex TV karena dia pertama konsisten, gue belajar banyak. Yang kedua, dia tuh sampai diakuin di komunitas-komunitas Liverpool, bahkan yang sampai luar. Dia bahkan pernah diwawancara media luar. Bayang gak lo? Sebuah akun komunitas diwawancara, ada akun komunitas Indonesia sama Singapura atau apa lah, gue lupa. Diwawancara sama media luar. Itu menurut gue keren. Pakai bahasa Inggris gitu, gila. Menurut gue keren sih. Keren dia tuh. Lo masih ingat aku nggak waktu tebak skor yang tepat dikasih hadiah sama Bang? Oh itu lo yang menang nih, gocap ya itu ya? Hadiah gocap ya? Gue lupa dah. Karena dulu tuh biasa kan gue gocap ya, pulsa ya. Ini beneran defense parah loh. Masih menit 7, menit 8 gara-gara udah ngurus 1-0 langsung defense parah. Aduh, jangan sampai. Oke, kita lihat sementara ya kedudukan ya. Kedudukan kita lihat di SofaScore dulu, guys. Kedudukan sementara. Karena ini pertandingan ini semuanya berjalan beriringan ya, guys. Yang peringkat 2 tadi udah main, Napoli udah menang juga. 3, 4, 5, 6 ini memperebutkan Liga Champions main barengan semua nih, biar nggak sepak bola gajah nih. Oh, Juve belum main sih. Gue terus kali ya. Nah ini Milan karena unggul dia menang nih. Roma udah menang juga nih. Berarti Roma udah menang juga nih. Naik dia. Como masih belum, masih seri Como. Gokil. Juve belum tanding, harus kan barengan ya. Juve tanding jam berapa? Oke. Guys, kalau tadi ini masih seri ya, sebenarnya gue tadi mau ngejelasin soal suara masih aman nggak sih ini gue? Masih masuk nggak sih guys suara gue, guys? Apakah suara gue masih masuk? Tes. Tes. Aman ya? Aman. Oke. Ini gue tadinya sebenarnya mau ngejelasin bahwa kalau sempat seri ada hitungannya. Hitungannya gue tadi sempat pelajari sedikit gitu ya. Jadi kalau tadi konsepnya adalah kan sebelumnya Milan Milan sama Como itu sama-sama 60 Milan sama Roma 70. Oke. 71. Oh, gue lupa. 70. Kalau seri 71. Yang di bawahnya Como Juve 68. Kalau menang mereka 71 juga. Jadi kalau 2 atas seri, bawahnya 2 itu menang sama 71 nih. Udah sempat ada hitungannya, guys. Gue udah sempat pelajarin. Ini menit baru mau gua obrolin, menit kedua udah unggul kita. Tapi enggak apalah. Gue kasih lihat sedikit ya hasil riset gue tadi ya. Jadi hasil riset gue tuh ini. Nah, hasil risetnya adalah tadi kalau sempat sampai akhir pertandingan itu Milan seri, Roma seri dan Como Juve menang, itu semuanya poinnya 71 berarti kan. Nah, itu Milan tetap di atas. Kenapa? Karena dapat 10 poin. Jadi ada mini liga gitu, guys. Dapat 10 poin, Como 10 poin karena selisih golnya 2, Juve 6, Roma 6. Tadinya nih hitungan ini nih. Jadi sebenarnya Milan agak dalam tanda kutip agak santai. Kalaupun kejadian tadi ya seri menang-menang, itu Milan agak santai karena dia pasti lolos Liga Champions. Gitu. Itu gue sedikit riset tuh tadi. Jadi lumayan tenang Milan. Cuman ini gue cukup happy menit kedua agak tenang langsung terjadi gol. Guys, jangan lupa di-share ya, guys. Jangan lupa di-follow juga akun gue yang ini. Karena kedepannya kita semoga musim depan udah bisa live atau sebelum musim depan lah udah bisa live, kita pindah ke sini, guys. Oke. Wah, ini kalau 1-0 nih menang nih tadi ada yang tebak difotoin 1-0. Gue 21, Kifli 02, difotoin 1-0, Kadal 31, ujung Deodoran 2-0.
Kalau ini tetap 1-0, difotoin menang nih, kaos nih, lumayan. Difotoin gimana? Tetap 1-0 apa gimana? Berharap tetap 1-0 ya. Iya. Gue kaget tahu tadi kena warning. Ya ampun, gara-gara gue menampilkan ini doang, menampilkan toko oren langsung kena guys. Gila, mereka sesensitif itu ininya, apa, robotnya. Harusnya gue show-nya ini ya, show toko item ya. Gue salah ya, salah strategi ya. Harusnya gue show-nya toko item. Coba gue cek toko item ada nggak ya? Gue cek dah daripada gue kena lagi nanti. Ada guys, gue sampai cek toko item. Toko item. Nggak bisa dikasih lihat ya. Kalau di browser mah ya, kalau toko item mah di nggak bisa ya. Udah. Apa nih? Biasanya kan Milan niat nyerang di menit akhir, tapi kalau udah ngegolin di awal ya tinggal bertahan. Iya sih. Iya ya, kalau Milan mah kalau udah unggul aja, udah tuh langsung bertahan tuh kayak parkir bus ya, asem. Kenapa sih harus gitu banget? Nggak usah gitu-gitu banget lah. Kan bisa santai gitu, bisa ya tetap nyerang tipis-tipis ke, apa ke. Appeal not approved. We have reviewed your live and found that your live content violate our community guideline. Kena gue guys. The visibility restriction duration of your live cannot be adjusted. Kena gue guys. Gara-gara itu kena. Kecuali Cagliari golin, baru dia nyerang lagi menit 80 sampai gol. Kayaknya gue kena shadow ban deh. Jadi makanya orang-orang pada nggak ada yang masuk lagi nih. Kena shadow ban gue gara-gara ngasih lihat toko oren. Buset ya, segitu amat ya. Nggak boleh guys, jadi nggak boleh kasih lihat di layar toko oren, langsung kena shadow ban. Langsung sepi yang masuk, nggak ada yang masuk. Contohnya golin. Makanya nih jangan sampai nunggu Cagliari golin dulu. Ada strawberry. Ya strawberry telat joinnya. Iya kompetitor bener, kompetitornya keras banget. Buset, cuma ngasih show doang dikit langsung ketangkep. Aduh, kena shadow ban. Makanya kok dari tadi nggak ada yang masuk lagi. Yang masuk yang udah follower doang, yang non follower nggak ada yang masuk. Langsung kena guys, sepi guys langsung. Tolong di share ya guys. Thank you for giving heart me. Tolong di share ya guys. Strawberry Candy kenapa baru join? Padahal tadi harusnya bisa tebak skor loh. Ayah lo dapat kaos. Happy gitu dapat kaos. Ini permainannya sebenarnya permainan Cagliari juga nggak yang wah-wah banget ya. Kalau bisa dilihat sih, dianya pun sebenarnya dari sisi peringkat dia tuh nggak nyari apa-apa karena dia peringkat dia nggak masuk liga mana-mana gitu ya. Secara peringkat dia di 16. Jadi sebenarnya nggak nyari apa-apa gitu. Peringkat 16. Ya udahlah, istilahnya mungkin kalau dalam hatinya dia nggak bakal terdegradasi juga. Nggak ada kepentingan gitu. Iya maaf ya, nggak apa-apa. Beneran loh. Langsung pose. Pose. Langsung ngaruh banget loh, sumpah. Loh, dikasih gini.
Wah, thank you. Ndi ngerasa banget loh, langsung follower yang non follower nggak ada yang masuk lagi, langsung bener-bener langsung kena ininya, berasa banget, buset. Thank you, congratulations on completing your goal. Wih, goal gua dapet. Thank you ya, buset. Thank you ya, si Strawberry Candy. Tadi nggak tebak skor sih. Berbahaya serangan balik dari kiri. Masih dapat ditahan sama Milan langsung mundur semua. Dari nyerang langsung mundur semua. Dia. Bisa nih. Menang santai lah nih. Liga Champions di tangan yang penting guys, sehingga musim depan kita bisa belanja, bisa bertaji lagi lah di Liga Champions lah. Apalagi kalau lolos grup, dapat duit lagi tuh lumayan tuh. Dikasih lagi gua. Buset, thank you. Thank you loh ini loh. Mana sih Bacan Slobosa tadi udah ngilang nih. Bacan Slobosa ya. Wah, bener-bener sumpah. Salah banget gua. Langsung pada ini nggak ada yang masuk non followernya. Gokil. Gara-gara ngasih lihat orang doang. Wih, thank you. Buset. Kasih lagi. Thank you ujung deodoran. Di-share ya ujung deodoran. Thank you ya. Berbahaya. Mike Mignon. Gretano memplacing Mike Mignon masih bisa nepis. Gokil. Aduh, jangan sampai seri. Di placingnya bagus banget. Mike Mignon bajunya bagus. Apa ungu gitu. Hampir ya kan, bener. Deg-degan gua. Aduh, udah begini nih. Tebakan gua bener nanti bang, santai aja. Ujung deodoran 2-0 ya kalau nggak salah ya. Berarti iya 2-0. Aduh, cool. Borelli. Kayak gini kan gua kesel kan. 19 bobolan. Bangke. Nah, begitu kalau bertahan doang. Bener ya kebobolan kan. Elah. Gini amat. Pelatih nggak diganti juga, gini amat. Ya ampun. Kosong lagi, nggak ada yang jaga. Aduh, telat nutup. Siapa yang telat nutup tuh? Telat nutup nomor apa tadi yang depannya Mignon. Aduh, ampun. Pakai mainan biji. Ujung deodoran udah berharap 2-0 biar dapat kaos. Ternyata. Berarti yang masih possible siapa? Gue dong. Sama Kadal 3-1, gue 2-1. Yang masih possible gue 2-1, Kadal 3-1. Aduh, janganlah, please lah, jangan sampai seri lah, menang lah. Tak ketinggalan tebak skor, request jersey merah hitam aja. Jersey yang mana merah hitam nih? Biji Mignon. Udah berharap 2-0. Baru di 19 dibikin satu sama asem. Yang di belakang, yang ini. Waduh. Jangan yang itu bersejarah. Gimana nanti UCL kiper begitu? Salah backnya sih. Tadi si Jimenez telat nutup nomor 7 tuh. Dia penyerang sih. Tadi ada bola, kan dia disundul tuh. Ada bola liar depan kiper. Yang nutup Jimenez ya kalah defensive awareness, dicocor langsung. Tadi gue mau debak 2-1 tapi udah duluan, soalnya Cagliari hampir selalu golin kalau mereka main. Oh iya, keren amat Cagliari.
kidding. Backnya pelanggar juga. Iya, backnya tadi enggak yang nutup yang nyocor itu, yang nutup si nomor 7 Jimenez penyerang. Ya ora iso penyerang nutup apa defensive awareness-nya nggak ada. Jadi lelet. Ah, rese. Nih, diserang lagi nih. Jangan sampai kalah, malu anjir kalah. Jangan sampai kalah, guys. Gila nggak? Kalau sampai nggak masuk Liga Champions sih gila sih. Ini seri masih masuk Liga Champions nih. Setidak-tidaknya seri nih. Setidak-tidaknya kita paling jelek seri, jangan kalah aja. Kalau seri masih masuk Liga Champions. Melalui simulasi yang tadi gua lihat ya. Masih masuk ke Liga Champions. Jangan sampai kalah tapi yang penting. Ini juga Cagliari kan dia nggak ngejar apa-apa ya. Kok dia nafsu banget ya? Cagliari tolong lah, lu nggak ngejar apa-apa. Lu nafsu amat mainnya. Liga aki-aki mainnya lelet juga ya. Liga Italia emang gitu, bro. Ujung dia doang lu apa sih? Klub lu apa? Favorit lu? What is your favorite club? Ya ampun, King MU UED. Masuk Liga Champions ya. Semoga kita ketemu satu grup. Akhirnya masuk Liga Champions lagi. Tadi menang ya? Bruno golin lagi ya Bruno ya? Bruno naik banget dia semenjak sama Carrick. Bagus dia langsung naik lagi. Rossoneri. Kok Rossoneri mah Milan atuh. Ya ampun, Milan gini amat sih Milan permainan. Oh, Cagliari peringkat 16. Udah keren-keren golin menit 2. Kebobolan 19 ya ampun. Ya sama-sama setan merah, iya bener. Rossoneri bukan setan merah, Rossoneri itu artinya merah hitam. Rosso tuh merah, Neri itu hitam gitu. Kayak jadi merah hitam. Mending UCL angkat Onana aja kemudian. Sorry. Ex Inter dan cupu. Kalau bagus sih nggak apa-apa diangkat. Kalau cupu nggak deh, ngerusakin tim. Onana gue juga bingung kenapa MU ketipu aja. Inter menang banyak itu. Dijual dia. Mau lagi dibeli mahal. Dibeli pada pinjemin sih. Dibeli pada pinjemin ya? Pinjemin 2 tahun ya? Mignon emang nggak kayak biji juga bang. Tapi Mignon banyak penyelamatan juga di pertandingan krusial, dia banyak penyelamatan dan dia kiper timnas Prancis. Coba Onana, kiper timnas nggak dia? Kiper timnas nggak kan? Onana negara mana pun gue nggak tahu. Mignon masih oke lah, maksudnya semenjak Hugo Lloris pensiun, Mignon belum tersentuh tuh jadi kiper utama Prancis. Dia langsung pilihan pertama terus di Prancis. Maksud gue kalau udah gelarnya kiper timnas, ya mau sejelek-jeleknya dia ada pilihan, apalagi dia pilihan pertamanya gitu ya. Dia udah pilihan pelatih gitu, sudah disaring dari seluruh pemain timnas Prancis, dia yang dipilih. Oke lah untuk ukuran pemain timnas. Walaupun ya kadang-kadang ada ininya, tapi beberapa kesempatan dia juga banyak save-nya juga. Como? Oke. Syutingan apa pelan gitu kulku, itu passing kiper. Masa disuting ke kaki kiper? Syuting mah placing kiri. Maksudnya lo kalau syuting tuh kiri atau kanan, bukan ke tengah ke kiper. Syuting apa kulku? Ya ampun, gitu amat dah syutingannya. Syutingan mah lu tau lah pojok mana, pojok kiri, pojok kanan. Bukan kasih ke tengah kiper. Thank you Strawberry Candy udah share live ya. Perasaan nggak enak halftime bisa 1-2 kalah Milan. Oh jangan dong, please jangan, berbahaya banget kalau sampai 1-2. Ini soalnya bisa nanti Fofana jangan kelamaan lah. Kau berasa kau Messi. Mana
Pemain hip hop yang kun. Dia tukang balon, bro. Niup balon doang bisanya. Gayanya keren niup balon. Tukang balon depan SD biasa. Yang kalau anak SD pulang suka beli. Thank you ya Strawberry udah di-share live. Yang ada kesempatan berarti dari tebak skor cuman gue 2-1 dan Kadal 3-1. Enggak tahu di Kadal juga. Mana nih Kadal nih? Awas aja orang ngilang nih. Kadal mana Kadal? Si Kadal. Jasari ke kiri. Rabiot. Terlalu lemah Rabiot. Kayaknya Rabiot bermainnya nggak sepenuh hati dah. Oh hadir. Oke hadir. Sip. Mungkin lo udah cus, lo masih kesempatan bro, lo 3-1. Dengan senang hati Os, thank you. Lah lo delay Om. Masa sih delay? Gue menit 27.51 nih sekarang, 27.53. Kadal nebak 31. Kadal nebak 31 tadi. Gue delay gimana, Di? Mau kelihatan delay di lo. Gue 2805. Iya sama 2805, 2808, 2809, 2810, 11, 2812. Sama. Sama kok. Beda 10 detikan. Ya mungkin ya. Gue pakai video kok. Gue 830. Gue baru 830 sekarang. Rabiot. Nih kayak gini nih kalau udah seri baru nih nyerang lagi nih Milan nih. Maksud gua ya lo ketika unggul nggak usah langsung bertahan total banget kecuali lo udah unggul 2-0, udah unggul 3-0 dah. Apa-apa dah lalu bertahan dah santai-santai. Tapi kalau masih 1-0 ngapain lo langsung super bertahan? Ya main-main kayak biasa aja. Rabiot. Punku jangan kelamaan. Berasa Messi lah kau sosok ngolongin. Hai, jual aja lah. Jelek, najis. Jimenez. Gila pemain Milan di body jatuh semua. Yo, Saelemaekers bagus banget. Jimenez awas lu ya. Tendangan lu pun jatuh. Oke. Yo, tekanan terus. Beri tekanan terus. Kayaknya udah bugar ya si ini ya, si Jimenez ya. Dia karena mau main Piala Dunia juga sih, dia harus bugar sih. Sundulan Fofana tapi masih tepat mengarah ke kiper. Terlalu gampang dibaca sundulan Fofana. Hampir benar, tapi sundulannya kurang tajam. Tapi ya namanya Fofana ya, dia bukan striker ya. Tapi let's say itu menurut gue peluang yang cukup oke, udah menambah 1 shoot on goal lah. Hati-hati guys. Lo nonton pakai merah juga, nih. Gila ini pelajaran berharga gue banget loh, sumpah. Nge-live ngasih cuman ngelihat berapa detik tadi ya, nggak sampai 10 detik dah kayaknya dah. Nggak sampai 10 detik yang tadi si toko oren langsung kena shadow ban, langsung nggak ada non follower gue yang masuk kan. Biasanya kan ramai tuh gitu ya para masuk yang non follower. Langsung yang non follower nggak ada nih. Ini yang di room ini cuma yang tadi awal masuk aja, sisanya udah nggak ada yang nambah. Gokil. Saelemaekers ditutup. Kagak sih jala-jala, kagak sih. Allegri nyimpen pemainnya buat Pildun. Kenapa harus nyimpen pemain buat Pildun? Enggak lah. Ini pemain yang lagi pada fit. Gue juga ngerti Leo kenapa gak dimainin ya. Apa nanti babak kedua kali yang Pulisic ya. Tapi yang pasti yang gue baca yang minta diistirahatin malah si Como, si Nikopas. Itu kocak sih menurut gue sih. Satu sisi butuh Liga Champion tapi dia mau main di Piala Dunia takut cedera. Gue aja gagal predik masih stay. Iya ya. Ujung dalam masih free kick. Dapat free kick benar. Baru dapat free kick gue.
Saelemaekers didorong. Ya free kick lah, didorong. Lagi mau nendang, bro. Yuk, free kick yuk. Siapakah yang akan ngambil nggak ada Modric? Siapa yang ngambil nggak ada Modric ya? Jasari. Menurut lu siapa yang ngambil nih? Nggak ada Modric nih. Pelatih Italia tuh nggak pernah kemana-mana. Iya. Pelatih Italia muter-muter aja. Muter-muter aja. Oh, dua-duanya jatuh. Yang di kotak itu juga ada yang jatuh juga nih. Kenapa pemain Cagliari cedera juga kok dia tiduran sih? Apa dia ngantuk? Tadi nggak boleh ngantuk dong. Oh, tabrakan sama Tomori. Pemain Cagliari tabrakan sama Tomori, tiduran langsung. Risiko Tomori tabrakan sama Tomori. Bukan golnya Cagliari yang nutup si Jimenez. Aduh, gimana sih? Backnya pada kemana? Gak ada yang nutup. Oh, Fulkrug masih semangatin. Aduh, nih kita lihat Klinsmann dulu guys. Gue tuh panikan loh ini kalau Klinsmann-nya nggak aman anjir. Sejauh ini sih masih aman ya. Napoli 76, Milan masih 71. Roma 0-0. 71 juga nih. Roma seri juga nih. Como 0-0. Yang gue aneh, Juventus kok belum main ya? Juve main jam berapa? Loh, tulisannya Juve jam 1.45, tapi kok nggak bergerak angkanya? Kok dia belum main ya? Padahal dia harusnya main barengan semua loh. Kenapa guys? Ada berita nggak? Ada berita nggak ya? Kenapa si Juventus belum main ya? Harusnya nih Juventus main barengan juga loh. Maksudnya karena kan mirip-mirip nih. Semuanya harus main barengan nih. Harusnya main barengan semua nih. Karena 71, 69. Ini juga nih harus. Kenapa Juventus belum ini ya? Belum tanding ya? Takutnya ada stok bola gajah guys kalau nggak barengan. Selamat Cremonese menang sekalian biar selamat degradasi. Oh iya, Cremonese tadi gue lihat peringkat 3 terakhir ya, kasihan ya Cremonese ya. Sekarang peringkat berapa? Cremonese masih 0-0 Cremonese guys. Semoga Cremonese menang sih. Enggak, si Lecce-nya juga menang. Lecce-nya naik jadi 38 poinnya. Juventus kick off ditunda karena masalah keamanan. Juventus tunda. Keamanan. Oh, pada ribut kali ya ininya ya, tifosinya ya. Karena ada potensi nggak masuk Liga Champions. Ada pawai Persib. Gokil sih kalau sampai ada pawai Persib sampai Italia sih, gokil sih. Jauh amat. Pantesan kok gue bilang si Juventus nggak gerak-gerak skornya ya. Ya Kang Emil seri B dong. Kalau menurut gue ya, dia kan di Cremonese itu pinjeman nggak sih? Di Cremonese pinjeman kan? Si Emil Odero aslinya dia klub apa sekarang ya? Pinjeman deh. Setahu gue dia pinjeman ke Cremonese itu. Jadi kalaupun Cremonese turun, dia balik ke klub sebelumnya. Gue lupa lagi pinjemannya apa. Pinjeman deh seingat gue. Pinjaman dari Como. Ya benar, pinjaman dari Como, benar. Pinjaman dari Como, benar. Jadi dia kalaupun ini dia bisa balik Como lagi. Como masuk Liga Champions lagi. Kipernya Cremon, Tom Lembo. Kenapa Tom Lembo? Oh ya mirip bener. Gue baru nggak ya mirip Tom Lembo bener. Iya gue baru nggak. Iya enggak. Emil Odero mirip Tom Lembo ya. Anjir, Como golin, hah? Como golin. Belum gua refresh kali ya. Kok di gua masih 0-0 Como? Golin, Bray. Kok di Google belum update ya?
Como bener golin lawan Cremonese. Como tuh ketemu Cremonese. Oh, I see. Ya. Cremonese Como 0-1, Roma Verona 0-0. Oh iya benar. Ya. Berbahaya Milan under attack. Aduh, tolonglah dibuang lah jauh dulu. Oke, aman. Kipernya Como, anjir, Como gokil sih kalau Como golin nih. Berarti Como naik nih ke peringkat 5 nih. 7-1 semua nih sekarang nih. Milan, Roma, Como. Coba ya, kita pakai yang strategi itu ya, Milan, Roma, Como bertanding ya. Kalau skenario Milan, Roma, Como, perhitungannya Milan 8 poin, Roma 4 poin, Como 4 poin juga. Tapi Como tuh -2, Roma -1. Jadi yang lolos adalah Milan sama Roma. Oke? Milan sama Roma. Jadi kalau anggaplah Juventus kalah ya ceritanya ya. Kalau Juventus kalah, yang apa namanya? Yang jadi lolos adalah nih skenario-nya gue kasih lihat nih. Skenario-nya antara Milan, Roma, Como itu Milan 8 poin, Como 4, Roma juga 4, tapi dia selisih golnya -2 nih Como nih. Jadi Milan masih aman, Milan masih peringkat atas, oke? Jadi makanya gue bilang tadi ya, Milan ini sebenarnya cari seri. Kalau udah seri, udah lolos Milan. Jangan sampai kalah aja, cuman lebih bagus kan menang ya. Jadi kita juga tenang, juga happy gitu ya. Nah itu 7-1 semua sisa Juve, bener. Kita berharap Juve kalah. Juve nggak masuk Liga Champions. Gue sih berharap Como masuk Liga Champions nemenin Milan ya. Como main di Liga Jeruk. Kok Liga Jeruk? Liga Jeruk apa? Milan beruntung banget anjir head to head lawan Roma. Como Juve kalau selisih gol paling ampas ya, bener. Tapi gue sejujurnya lebih setuju peraturan sekarang yang head to head sih. Soalnya kalau selisih gol nya tuh kayak agak aneh. Bagus wantunya Rabiot. Wantunya bagus Rabiot tadi. Wantunya bagus. Bagus Rabiot, sumpah. Wantu mas apa sih tadi sih? Majasari. Cakep wantunya. Bukan nama Batasagi. Tapi mau dicocor sama si Jimenez nggak bisa dia, ketutup dia. Mau dicocor Jimenez nggak bisa. Gokil. Jimenez rambutnya baru lagi dia. 1-2 dulu yuk, biar si Kadal gagal predik. Kalau gitu bro, lu nggak mau temen lu menang banget, mentang-mentang lu gak dapet kaos. Lu kayaknya nggak mau banget si Kadal yang menang. Kadal, gua sih gak apa-apa, gua kalah ya, gua kan 2-1 ya. Milan akhir skor akhir 3-1, gue tetap seneng. Kadal yang menang gak apa-apa. Yang penting Milan menang, gue pengennya menang. Biar makin double emosi sama minion biji. Jangan dong. Ini menit 40 nih guys. Milan harus tambah skor sih. Menurut gue Milan harus mengamankan kepercayaan dirinya lagi, harus 1 gol lagi sebelum rehat babak pertama. Main bola-bola atas aja Milan sih. Seru nih kalau Juve gak lolos. Juve kalah, nggak lolos. Roma kalah, Como menang. Como nemenin Milan gokil. Gue salut sih. Terus Como balik tuh si Audero. Keren kan? Jadi ada pemain kita yang masuk Liga Champion. Main di Liga Champion gitu maksudnya. Pemain timnas main Liga Champion. Gokil bro.
Gak apa-apa, kipernya Como Audero masuk Liga Champion. Tadi gue ngeliat, gue kena postingan tuh. Ajax lawan Utrecht adu penalti. Itu adu penalti apaan ya? Terus si Martin Paes nyelamatin 2 penalti, gokil loh. Langsung ditepuk tanganin tuh si Martin Paes. Kenapa ya? Verdong udah ucil. Oh iya bener. Bener kadar lo bener. Lille udah masuk Liga Champions. Dia jadi sejarah orang pertama Indonesia yang bakal main Liga Champions. Bener, si Verdong bener. Dan Verdong itu gue baca jadi baju dengan penjualan tertinggi di Lille. Gokil ya. Verdong, yang patch-nya Verdong paling tinggi penjualan. Gokil. Iya lo bener. Verdong udah duluan Liga Champions. Nah yang gue penasaran tadi gue kena postingan tuh si Ajax tuh. Ajax adu penalti sama Utrecht. Apaan ya? Ada apa sih? Piala, tapi kok adu penalti? Terus dia nyelamatin dua penalti itu tadi tuh. Si Martin Paes, keren dah. Ada yang tau nggak guys? Tadi Ajax lawan Utrecht tuh apa tuh? Ada adu penalti. Sekarang botak ya rambutnya si itu ya. Kayak nggak botak sih, udah tumbuh sih. Cuma tadi rambutnya udah dipendekin, rambutnya si Martin Paes. Dan bagus dia permainannya nahan 2 gol. Playoff buat nentuin wakil di Conference League. Oh keren. Conference League itu berarti peringkat 1 2 3 4 champion 5 6. Kalau Belanda mungkin beda ya. Kalau 3 4 5 6 tuh Liga Eropa. 7 8 ya kalau di tadi itu peringkat 7 8-nya ya. Bener gak sih? Tapi Liga Belanda mungkin beda ya jatahnya ya. Klub kesayangan Koci ya, Utrecht. Dia kan Utrecht banget dia. Nah ini akhirnya ada yang join lagi nih dari luar follower tadi nih. Gila bener-bener kena shadow ban-nya parah loh. Gue pelajaran banget tadi gara-gara nampilin toko oren 10 detik palingan gue tampilin tadi. Langsung ini. Gue say hi dulu deh nih pada baru join. Gila gue 10 detik nampilin itu doang. Pemenang dapat kaos apa? Toko oren. Langsung kena alert gue, langsung kena warning, terus langsung kena shadow ban katanya. Bahasanya bukan shadow ban sih, bahasanya apa gitu, kena restrict bla 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 gitu dah. Gokil. Gila gara-gara cuma 10 detik nampilin toko oren. Kayaknya kalau ada yang penyakit insomnia suruh nonton Milan kayaknya udah sembuh deh. Kenapa jadi ngantuk ya? Nonton Milan jadi bikin ngantuk sialan. Ini Milan harus bikin gol lah, please. Gila gue pelajaran banget hari ini, gue mendapat pelajaran berharga. Jadi postingan maupun live dari TikTok yang hitam-hitam gitu ya, nggak boleh ada sama sekali si oren. Itu bener-bener direct kompetitor, jadi bener-bener cuman nge-show doang, nggak ada tuh link, nggak ada apa segala macem, nge-show gambar kaosnya doang. Buset, nggak sampai 10 detik dah perasaan gue langsung kena ban gue. Gokil, langsung bener-bener nggak ada. Kan sebelum gue show tuh banyak non follower yang join gitu kan. Banyak yang join. Habis ada alert itu langsung sepi. Di Belanda peringkat 5 sampai 8 rebutin 1 jatah Conference League. Di Liga Champions Belanda berapa sih? 2 ya jatahnya ya. Beda kalau misalnya Milan unggul, pasti ngejreng mata. Iya bener. Ya tadi gue langsung ngejreng banget mata gue. 2 menit langsung gol. Habis guys. Babak pertama Milan, Cagliari masih seri. Yang mana ini sangat-sangat tidak diharapkan ya. Seri itu memalukan menurut gue juga. Udah habis babak pertama 1-1. Apa yang bisa kita harapkan dari Allegri? Bener Pavel Sankis. Namanya lucu banget sih Pavel Sankis. Gue taunya Pavel Nedved. Lo pasti Juventini dah. Allegri. Tapi yang lucunya adalah setelah terjadi keributan antara Allegri dan Ibrahimovic, yang di depak adalah Ibrahimovic. Oke, Allegri stay. Kemungkinan besar 80% Allegri stay guys. Jadi
Buat yang para pembenci Allegri nggak usah berharap banyak dia akan diganti. malah dia malah dia apa namanya, katanya mau dijadikan pemain karena masuk Liga Champions ya. Dia akan dijadikan pemain belanja. Gokil nggak? Dikasih taktik ngantuk. Bener. Udah gitu, makin dipanas-panasin sama postingan-postingan Milanis di luar negeri tuh, si kalau si Juventus nggak masuk Liga Champion, berarti kan si itu nganggur tuh. Siapa penyerangnya tuh? Yang bagus tuh. Aduh, yang incerannya dulu kesayangannya Allegri. Nah, itu bakalan ditarik Milan biar masuk Liga Champion. Aduh, gue lupa namanya. Vlahovic. Jadi, kalau Juventus nggak masuk Liga Champion, Vlahovic akan tarik Milan, balikan sama Allegri jadi penyerang Milan. Di komporinnya kayak gitu. Karena udah dapet duit kan buat Liga Champion. Ntar Allegri kita kunciin di GBK biar nggak bisa balik ke Milanello. Kenapa? Jadi pas lagi Agustus dia ketemu Chelsea, kita culik ya Allegri ya. Udah lo nggak usah balik ke Milan dah. Ganti Indra Safri, anjay, Indra Safri. Boleh. Oke, kita mute dulu. Oke guys, kita ke statistik sangat besar. Iglitare sih musim ini ngambil Allegri. Bener banget. Nggak ada di pikiran gua tuh Allegri gitu ya. Siapa kayak ambilnya? Masa diganti guru penjas? Ya bener. Guru penjas siapa nih? Indra Safri maksudnya. Oke, guys, kita ke statistik sebentar ya, biar kita lihat hasil pertandingan tadi statistik seperti apa. Kita mau lihat statistik sebentar, oke. Oh, gue dibilang inaktif sih, kocak nih kadang-kadang nih. Oke, kita ke statistik. Statistik, ya benar statistik. Oke, kita ambil dari ini dulu ya, dari SofaScore ya guys. Pertandingan antara Milan lawan Cagliari, statistiknya seperti apa? Oke, secara overall Milan rata-ratanya 6,76, Cagliari 6,71. Ini sama-sama 352 sebenarnya ya, secara pertandingan ya. Yang cukup oke secara penilaian tuh Mike Mignon tadi melakukan penyelamatan. Walaupun tadi sempat kebobolannya ya nggak salah Mignon sih, karena itu ada bola liar yang harusnya ada ngejagain pemain Cagliari, tapi yang ngejagain si Gimenez ya, mana bisa ya, maksudnya penyerang defensive awareness-nya nggak sebagus itu ya, dicocor aja langsung sama pemain Cagliari. Rabiot juga bagus tadi, gue lihat permainannya dia, one-two-nya oke, segala macam cukup hidup. Salemaker sebagai pencetak gol wajar ya, dia poinnya 7,7, paling tinggi di antara semua. Nah ini yang golin tadi Borelli nih 7,6. Esposito sama Gaetano juga nilainya warnanya hijau. Oke, secara statistik, mana statistik? Ininya mana? Nih, secara statistik ball possession nggak terlalu berbeda sebenarnya, 4-1. Bayangin, Milan kandang nih, 4-1 ball possession. Kocak. Lu tuh kandang. Gue kadang bingung sama orang yang ngomong teroris ball-nya Allegri. Di mana teroris ball-nya? Apa sih arti teroris ball? Maksudnya lo possession artinya teroris ball. Kenyataannya secara statistik lo kalah possession-nya sama tim tamu 59%. Kocak nggak? Apa sih gue kena ini mulu, kena warning terus? Gue masa sekarang kena warning lagi, katanya gue nggak aktif. Ya kan gue lagi nge-show ini, kocak. Lagi nge-show statistik, kocak nih. Oke, guru punya taktik rahasia. Woi, Pep Guardiola nganggur, bener. Tapi kayaknya gajinya nggak kuat dah. Masih tinggi ya nilai kiper Prancis itu ya. Gue nggak tahu ya, tapi terakhir kayaknya ini perpanjang deh. Maksud gue, Milan juga gak ada niatan untuk jual sih.
Guru Pejas bagus kalau ngelatih tim muda. Nah, Milan tim tua. Guru Pejas siapa sih? Allegri maksudnya. Tim malas lari. Manajemennya mau pertahanin Modric bukannya cari pemain lain. Ya, itu yang belum siap kali ya. Gue nggak ngerti tuh pola pikirnya. Harusnya udah mulai persiapan dong. Namanya udah senja ya si Modric ya, walaupun dia masih bagus kenyataannya dia paling lumayan konsisten, tapi nggak bisa banyak berharap menumpu sama si Modric lagi. Harusnya langsung udah bersiap-siap ke si Jasari. Dulu kan Jasari dibeli dari klub Brugge kan buat jadi playmaker deep lying playmaker gitu ya, kayak zaman Pirlo gitulah. Karena emang di Brugge dia bagus gitu. Passingnya tuh secara statistik passing yang nyampainya itu gede. Tapi ya gara-gara datang Modric jadi dia kalah tempat, tapi jadi kayak apa ya? Jarang dapat waktu bermain. Semoga aja bisa borong pemain Pildun lah nanti yang bersinar-sinar. Cuman ya, kalau pemain Pildun kalau udah sekali bersinar jadi mahal banget. Itu yang kita keselin kadang-kadang sih. Kalau gue sih jujur emang gue berharap dapat Vlahovic ya. Vlahovic sih menurut gue masih bagus sih Vlahovic sih. Masih oke lah secara sekarang kan striker nggak banyak ya, striker murni ya. Salah satunya Vlahovic menurut gue masih bagus. Gue cukup happy kalau sempat dibeli nih Vlahovic. Cuman gue berharapnya sebenarnya gue nggak tahu ya, karena 70-80% tuh Allegri stay. Gue berharapnya Allegri yang dikeluarin, diganti. Bisa kali pemain Jepang atau Korea kan kagak mahal-mahal amat. Iya bener ya, Jepang tuh jago loh. Maksud gue kita tuh cukup sial Piala Asia ketemu Jepang. Jepang kemarin masih ingat kalian waktu kemarin mereka uji coba friendly. Ya namanya friendly tapi kan tempatnya friendly timnas gitu ya. Lawan Inggris menang. Kemarin lawan apa tuh? Tim besar lagi lah. Gila nih Jepang nih menurut gue bisa perempat final lah. Setidaknya Piala Dunia nanti nih. Tebakan gue Jepang perempat final. Dapatlah perempat final. Gila Jepang lagi OP banget. Sumpah dia dan pemainnya bahkan udah ngalahin Korea ya. Korea kan dulu bagus zamannya siapa? Zamannya pemain Tottenham itu tuh siapa sih namanya? Terus ada Nakamura di Celtic gitu ya. Zaman-zaman itu ketika udah habis belum ada lagi nih pemain Korea yang wow se-wow dia gitu. Sedangkan pemain Jepang nggak yang wow banget, tapi di rata-rata banyak yang main abroad. Banyak yang main kayak pemain si Brighton tuh, siapa Mitoma. Maksudnya mungkin nggak di klub yang besar banget, tapi di rata-rata banyak banget pemain yang abroad. Gokil loh Jepang loh. Menurut gue perempat final dia. Nagatomo beli tuh, wah anjir Nagatomo pensiun bro, tapi dia dipanggil loh Piala Dunia dipanggil loh, ini Piala Dunia terakhir dia juga nih. Dipanggil, iya benar dia dipanggil timnas Jepang, gokil dia paling senior. Dia udah berapa Piala Dunia ya? 4 Piala Dunia kayaknya ya. Dia termasuk senior tuh, gokil tuh Nagatomo. Dari zaman dia di Inter, buset sampai sekarang masih dipanggil. Atau Lewandowski. Lewandowski sih kan ada kabar ya guys, di Barcelona tuh Lewandowski katanya nggak ada perpanjang terus mau ke Milan. Gua pribadi sih nggak apa-apa, tapi ya itu nggak bisa jadi harapan jangka panjang gitu. Konsepnya kayak Modric aja, kayak 1 tahun maksimal banget 2 tahun mau pensiun di Milan terserah lah. Tapi nggak bisa dipaksakan dia jadi full full apa ya waktu bermainnya full gitu ya, karena ya udah gak dapet sih. Udah lama bilang gak boleh main Jepang. Iya ya. Terakhir Keisuke Honda ya. Son, oh iya benar Son. Sepuh dia, iya. Sekarang Korea bahkan udah di bawahnya Jepang secara peringkat FIFA, secara pemain yang main di klub-klub Eropa. Kayaknya yang rata-rata lebih banyak tuh Jepang loh. Gokil loh, Jepang gua keren banget dah, sumpah. Udah gitu kita sial banget ya undian. Undiannya kenapa kita harus undiannya dapatnya sama ini sih? Kenapa nih kok pecah-pecah nih ini gua, live gua? Cek.